Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata God is love, ya. Allah adalah kasih. Dan karena itu kita bisa berkata God is good, ya. Dan karena dikatakan juga bahwa He makes all things beautiful in its time, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing, maka kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Tentunya untuk ini bisa terwujud, ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah hidup dalam rencana Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, karena masing-masing punya penugasan atau panggilan yang berbeda. Sekian tahun yang lalu, ada hamba Tuhan namanya Rick Warren. Dia menulis buku yang sangat terkenal, Purpose Driven Life. Jadi kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dan buku ini waktu dicetak pernah dikatakan bahwa pembacanya melebihi pembaca buku yang sebelumnya sangat laris, yaitu Harry Potter. Inti daripada buku ini ya adalah masing-masing orang itu punya peran, punya panggilan, punya tugas yang Tuhan tetapkan. Dan kalau kita menemukan tempat itu, ya panggilan itu, maka hidup kita lebih nyaman, ya, dalam arti kita tidak menentang arus kegerakan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Lalu kalau kita pernah tahu, ya, khususnya yang bekerja, mungkin pernah dengar nama Stephen Covey, ya. Stephen Covey menulis buku yang sangat terkenal, yaitu 7 Habits of Highly Effective People, ya. Jadi dia mempelajari ada 7 kebiasaan orang-orang yang sangat efektif, ya, atau bahasa lainnya sangat sukses dalam karir mereka. Dia teliti dan itu dibuat jadi satu training. Beberapa perusahaan itu karyawan barunya ketika masuk tuh di training, ya. Ada bahkan satu perusahaan besar ketika mulai masuk jadi pegawai di tempat itu, maka dalam sebulan itu trainingnya adalah 7 Habits, ya. Dipelajari 7 kebiasaan tersebut. Nah, setelah itu Stephen Covey mengeluarkan buku berikutnya, yaitu The 8 Habit, ya. Habit ke-8. Dan apa isinya habit ke-8 itu? Ya, kalau diringkaskan adalah menemukan voice, menemukan suara. Dia pakai istilah itu, tapi maksudnya adalah menemukan panggilan kita di mana. Nah, kalau kita mengerjakan atau kita tinggal dalam panggilan kita itu, lalu kita gabungkan dengan 7 Habits tersebut, maka dia bilang kita tidak hanya efektif atau sukses untuk diri kita sendiri, tapi kita akan moving, ya, kita akan bergerak dari sekedar efektif ke greatness, ya, menjadi sesuatu yang mulia, yang besar. Dan dia ambil contoh tokoh-tokoh di dunia ini yang seperti itu, ya. Dia sebut beberapa nama, misalnya seperti Mahatma Gandhi. Kemudian dia sebutkan orang-orang lain yang memang mereka hidup dalam tempat di mana mereka bisa berkarya dan jadi berkat bagi banyak orang. Nanti kita akan lihat di Alkitab ayat-ayat yang mendukung hal tersebut, bahwa Tuhan punya rencana buat kita masing-masing, ya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
ajar ku berharap hanya padamu, Bapakku. Ajaib segala rancanganmu, Tuhanku. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu, Bapakku. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Efesus 2 ayat 10 berkata, ada pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Dikatakan di situ, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang banyak terjadi adalah kita tidak atau belum menangkap rencana Tuhan itu buat kita itu apa. Dalam pikiran kita mungkin seperti Adam dan Hawa ketika pertama kali harus keluar dari taman di Eden. Dan mereka harus kerja keras, bersusah payah untuk bisa mengolah tanah, dan dikatakan dengan peluh kamu harus mencari rezekimu, makananmu. Jadi tanpa sadar kita itu berpikir kita lahir, kita sekolah, kemudian kita ngambil jurusan tertentu, ya. Bagus kalau yang kita suka, tapi sebagian orang mengambil sekolah atau kuliah atau jurusan yang mungkin nggak banyak pilihannya, atau yang memang tersedia saat itu, atau yang memang kira-kira yang paling laris, ya. Padahal mungkin passionnya nggak di situ, tapi itu dilakukan supaya nanti bisa hidup dengan harapan bisa lebih baik dan hidup untuk makan, ya, untuk bekerja untuk dapat uang itu bisa beli makanan itu untuk hidup, dan terus kayak begitu. Lalu ketika ada kesulitan datang kepada Tuhan, berdoa minta Tuhan berkati, tapi mungkin jarang sekali untuk bertanya, apa yang engkau inginkan dalam hidupku, apa rencanamu bagiku. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, kalau kita lihat, maka profesi yang paling banyak dibutuhkan adalah tenaga medis. Ya, itu dibutuhkan sekali orang-orang yang apalagi dokter, ya. Kemudian ahli-ahli biologi, kimia yang bekerja di laboratorium untuk membuat vaksin, obat dan sebagainya. Lalu orang-orang yang bekerja dalam bidang IT, ya, dalam internet, ya, itu banyak sekali, itu sangat-sangat dibutuhkan. Ada banyak pekerjaan yang dulu sangat dibutuhkan, sekarang sudah berkurang luar biasa, dan mungkin beberapa tahun ke depan tidak dibutuhkan lagi karena perubahan-perubahan yang terjadi seperti saat ini. Nah, ketika orang melihat misalnya, wah ini jadi dokter ini keren ini, lalu mulailah masuk kuliah kedokteran, tapi belum tentu passionnya ada di situ. Jadi ketika kita pergi ke dokter, sebagian dokter yang kita temui memang lulus sekolah, punya kemampuan, tapi sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang memang passionnya di sana. Sehingga istilahnya mereka buka praktek tidak dibayar pun, asal mereka bisa cukup untuk makan, mereka nggak masalah. Karena memang passionnya di bidang tersebut. Nah, beruntunglah kalau kita ketemu dokter yang seperti ini. Karena dia bukan asal kerja saja, tapi dia menikmati dan dia bekerja dengan segenap hati, dan perhatian dia ada di situ. Nah, lagu ini mengatakan, ajarku mengerti segala rencanamu. Lalu dikatakan, ajarku berserah. Ya, mengerti rencana Tuhan, lalu berserah, belajar untuk mengikuti rencananya. Lalu pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Itu sebabnya kita perlu baca firman setiap hari, merenungkannya. Lalu ajarku berharap hanya padamu. Nah, kemudian dikatakan, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Waktu kita dibukakan rancangan Tuhan atas hidup kita, ya biasanya tidak sekaligus, ya, tapi step by step dikasih tahu, kita bisa benar-benar memahami kata-kata lagu ini. Ajaib segala rancangan-Mu, aku heran dengan perbuatan-Mu. Lalu kalau dikatakan engkau sanggup mengadakan, jelas Tuhan sanggup. Saya lebih suka menggantinya dengan engkau selalu mengadakan segala yang kuperlukan.
Apalagi kalau kita berada dalam rencana Tuhan. Menurut kehendak-Mu, menurut rencana Tuhan itu terjadi. Di Alkitab ada satu kisah ya, beberapa ayat di kitab Yeskiel yang saya mau bacakan kali ini ya. Ini cerita mengenai 3 orang, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Sekian tahun yang lalu ya, waktu saya baca Alkitab urut ya, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imabat, Ulangan, Bilangan terus ya. Satu ketika sampai di kitab Yeskiel pasal 14. Dan waktu saya baca ini menarik perhatian saya ya. Saya cuma tunjukkan dari pasal 14, ayat 13, 14, lalu lompat 16 dan 18, lalu ayat 20 ya. Saya bacakan di sini. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada 3 orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu di ayat 16 dan 18 tidak disebut nama Nuh, Daniel, dan Ayub, tapi dikatakan 3 orang ini. Lalu ayat 20, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Nah, coba kita ingat sedikit kisah di kitab Kejadian. Waktu Abraham dikatakan dia berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Pada saat itu ceritanya Adam sudah berpisah dengan Lot. Karena ketika mereka keluar dari Mesir, Adam dengan istrinya Sarai, lalu ada Lot keponakannya, harta mereka begitu banyak, sehingga pegawai-pegawai mereka, orang-orang yang bekerja pada Abraham dan orang-orang yang bekerja pada Lot yang mengelola hartanya Lot itu bertengkar. Lalu Abraham bilang sama Lot, kita ini kerabat, kan negeri ini luas. Ayo kita berpisah supaya kita bisa berkembang lebih besar ya, kira-kira seperti itu. Lalu Abraham kasih pilihan pada Lot, kamu pilih yang mana? Kalau kamu pilih ke timur ya, saya ke barat ya. Kamu pilih ke barat, saya ke timur ya. Jadi ini Abraham kasih Lot untuk memilih. Dan Lot sayangnya tidak berdoa dulu ya. Lot dia mungkin juga kurang sadar ya bahwa dia keponakan. Mestinya dia bilang sama pamannya, sama Abraham untuk memilih dulu dan dia sisanya. Tapi Alkitab berkata, Lot melihat lembah Sodom, lembah Yordan ya, dia lihat situ subur ya dikatakan. Lalu dia memilih tempat itu. Dan kalau kita baca lebih lanjut, itu dekat dengan Sodom. Nah, singkat cerita, Lot yang tadinya tinggal dekat Sodom, lama-lama dia tinggal di Sodom. Tidak hanya itu, lama-lama nampaknya dia menjadi pemimpin di sana atau orang-orang penting di Sodom. Sementara Alkitab berkata, orang-orang Sodom itu sangat jahat. Dan satu ketika, kalau kita baca di kitab Kejadian, ketika Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, dikatakan bahwa berpikirlah Tuhan, ya, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan ini? Kenapa Tuhan berpikir seperti itu? Karena di Sodom itu ada Lot, dan Lot itu keponakannya Abraham, dan Abraham ini juga disebut sebagai sahabat Allah. Abraham ini nurut sama Tuhan.
ketika dipanggil dari Ur Kasdim, kemudian dia keluar, sempat nyangkut di Haran sampai ayahnya meninggal, lalu dipanggil keluar, dia nurut lagi. Dia nggak sempurna, tapi dia mau belajar nurut. Dan kita baca bagaimana Tuhan luar biasa. Ketika banyak keluh kesah orang tentang kejahatan Sodom dan Gomora, dan mereka menuntut keadilan, ini nggak benar ini, ya. Lalu mau dimusnahkan, Tuhan datang kepada Abraham, dan kita baca di Kejadian 18 terjadi tawar-menawar. Abraham bilang, kalau ada 50 orang benar, apakah akan dimusnahkan Sodom dan Gomora? Lalu Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, nggak akan kumusnahkan. Lalu Abraham tawar lagi, kalau 45 bagaimana? Tuhan bilang, oke, 45 oke. Maaf Tuhan, kalau 40 bagaimana? 40 oke lah. Lalu Abraham nawar lagi, kalau 30 gimana Tuhan? 30 orang benar, apakah bisa menahan murka-Mu sehingga Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan? Tuhan bilang, oke, kalau 30 ada orang benar di situ, oke, aku nggak musnahkan. Abraham nawar lagi, kalau 20 gimana Tuhan? Oke, 20 gak apa-apa. Dan terakhir Abraham menawar 10 orang benar. Kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, maka Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Sebenarnya ini satu prinsip ya, 10 orang benar itu seperti garam yang menahan pembusukan di satu daerah di mana mereka ada. Tuhan berkata kepada kita, kamulah terang dunia, kamu garam dunia. Fungsi garam itu memberi rasa, ya. Fungsi garam itu juga menahan proses pembusukan. Jadi kalau di satu daerah banyak orang benar, orang yang takut akan Tuhan, maka mereka mempengaruhi kota daerah tersebut sehingga kejahatan yang mau berkembang terhambat dan malah berkurang. Ada banyak cerita, catatan, sejarah di di beberapa daerah terjadi kegerakan rohani, diceritakan bagaimana penjara kosong, orang-orang bertobat semuanya. Ya, ketika mereka sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, maka tempat seperti penjara itu nggak dibutuhkan karena nggak ada orang jahat. Nah, keberadaan orang benar itu mempengaruhi. Dan Abraham berpikir ada Lot dengan istrinya, lalu ada 2 anak perempuannya, jadi sudah 4 orang. Dan dia berpikir Lot kan akan mantu, jadi sudah akan nambah 2 orang, jadi 6 orang. Dan 2 orang calon mantunya pasti kan punya orang tua. Jadi Lot punya calon besan 4 orang. Di total 10 harusnya tercapai jumlah itu, tapi sayangnya tidak tercapai. Bahkan calon mantunya pun tidak percaya pada Lot. Dan akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tapi kalau kita baca kitab Yehezkiel pasal 14, ini konteksnya ada satu situasi yang begitu rupa sampai Tuhan mengatakan, ketika suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya, dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Lalu dikatakan, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Jadi artinya 3 orang ini punya status yang istimewa. Tapi ada satu kondisi yang begitu rupa sehingga walaupun mereka hadir, mereka tetap selamat, tapi tidak mengubah lingkungan tersebut untuk menerima keselamatan yang 3 orang ini terima. Ya, jadi mereka diluputkan, tapi daerah tersebut kayak Sodom dan Gomora menjadi hancur dan sebagainya. Nah, saya mau fokus pada 3 orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub. Kita belajar di sini 3 orang ini di dunia punya profesi yang berbeda. Tapi di hadapan Tuhan 3-tiganya itu punya status yang istimewa. Tuhan peduli pada mereka. Sehingga kalau mereka berada di satu daerah,
lalu di daerah tersebut terjadi bencana, maka 3 orang ini selamat. Satu ketika Paulus berlayar dengan perwira yang akan membawa dia ke Roma menghadap kaisar. Lalu di kapal itu ada banyak tawanan, ada prajurit, ada banyak hal, ya. Dan Paulus sudah bilang sama perwira yang membawa dia itu, dia bilang, ini menurut saya ini nggak aman kalau berlayar terus, baiknya kita stop aja dulu. Tapi perwiranya itu lebih percaya pada kapten kapal dan mereka tetap berlayar. Akhirnya mereka kena badai yang begitu keras sampai orang-orang sudah putus asa, hilang harapan. Tapi yang luar biasa, malaikat Tuhan muncul dan berkata begini, Paulus, jangan takut, engkau harus menghadap kaisar. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, orang-orang yang bersama dengan engkau tetap akan selamat. Wow, itu luar biasa sekali, ya. Jadi yang selamat itu bukan hanya Paulus, tapi seluruh orang yang ada di kapal itu. Walaupun kapalnya hancur, tapi mereka selamat. Tapi yang cerita Nuh, Daniel, dan Ayub, hanya mereka yang selamat. Dan kalau kita perhatikan, nanti kita bisa lain waktu melihat ya. Nuh ini siapa? Alkitab berkata Nuh adalah pemberita kebenaran. Jadi Nuh ini mewakili hamba Tuhan, mewakili para pendeta, mewakili para gembala, mewakili para full timer, worship leader, singer dan sebagainya, orang-orang yang memang hidup melayani Tuhan. Nah, ada banyak pendeta, ada banyak gembala, ada banyak worship leader, ada banyak orang yang melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka seperti Nuh yang dikatakan di kitab Kejadian, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Nuh ini seperti Henokh, yang dikatakan Henokh itu walk with God, berjalan bersama Tuhan. Nuh juga begitu. Bahkan Tuhan bicara detail sama Nuh untuk membangun bahtera, ukurannya detail sekali. Jadi artinya Tuhan bicara cukup detail pada Nuh, ya. Dia hamba Tuhan, tapi bukan sekedar hamba Tuhan yang bergaul dengan Tuhan, sehingga menangkap suara Tuhan sampai hal-hal sepele. Lalu siapakah Daniel? Daniel profesional, orang yang bekerja. Ini bukan full timer, ini bukan pendeta, dia nggak bangun gereja. Dia adalah anak muda, salah satu dari orang-orang muda yang ditawan, dibawa dari kampung halamannya, dibawa ke Babel. Dan kemudian harus belajar bahasa tulisan orang Kasdim. Harus belajar sesuatu yang mungkin kalau dia pilih dia nggak mau. Tapi dia nggak punya pilihan karena dia tawanan. Mungkin kalau dia punya pilihan, dia mau pulang saja ke kampung halamannya, mau jadi worship leader. Karena kalau kita baca, Daniel itu seorang penyembah. Bahkan penyembah yang tekun. Raja Darius menyebutnya seperti itu. Daniel, hamba Allah. Dikatakan Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu. Ya, jadi Daniel ini orang yang suka menyembah Tuhan dengan tekun, tapi dia juga profesional. Dia orang yang bekerja, ya. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, dia bukan orang manajerial nampaknya, tapi dia lebih kepada orang yang staf ahli. Jadi waktu Daniel dikasih posisi untuk punya kuasa, dia memberikan itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sementara Daniel sendiri tinggal di istana. Ya. Dia tahu tempat dia di mana. Dia seorang mungkin saintis atau orang yang memang punya kepandaian, ya. Dia mungkin tidak bergerak di manajerial seperti Yusuf. Ini sama-sama profesional, dan Daniel kalau kita pelajari ini kisahnya luar biasa. Lalu siapakah Ayub? Ayub itu pengusaha. Ini juga bukan full timer, ini bukan pendeta juga. Tapi pengusaha yang takut akan Tuhan.
Kalau kita bicara konteks sekarang, ini pengusaha yang bayar pajak dengan benar, pengusaha yang membayar karyawan-karyawannya di perusahaan-perusahaan tempat dia miliki itu dengan baik dan orang-orang senang bekerja pada dia. Ini jujur takut akan Tuhan dan diberkati luar biasa. Wah, ideal sekali. Nah, kita melihat di sini Nuh, Daniel dan Ayub, mereka punya profesi di hadapan manusia yang masing-masing berbeda. Yang satu hamba Tuhan full timer, yang satu karyawan bekerja ya, dan satu lagi pengusaha. Tapi toh 3 orang ini punya status yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau kita ambil ya kesamaan mereka itu apa? Mereka masing-masing adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Walaupun mungkin gak persis sama kualifikasinya. Kalau Nuh itu dikatakan dia bergaul dengan Tuhan, walk with God, dia berjalan bersama Tuhan. Kalau Daniel kita baca bagaimana dia 3 kali sehari menyembah Tuhan dengan tekun. Dia pernah menghadapi kesulitan dan dia berdoa dan Tuhan bisa kasih tahu, memberi jawaban. Waktu itu untuk mencari tahu Nebukadnezar itu mimpi apa. Dan Tuhan kasih tahu kepada Daniel lewat penglihatan pada waktu malam. Padahal ini orang yang kerja. Ini bukan, kalau di beberapa gereja ada pendoa ya. Tapi ini orang kerja. Dia punya jam kerja. Mungkin kalau sekarang ya 8 jam, 9 jam setiap hari. Tapi toh dia dikenal sebagai penyembah yang tekun. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan Ayub? Ayub juga begitu. Walaupun kalau kita baca di awal pasal-pasal pertama kitab Ayub itu, Ayub sangat terbatas kenal Tuhan. Jadi kalau kita baca kitab Ayub itu ada banyak pasal, kita mesti lihat ya. Dia banyak bicara, apalagi teman-temannya dalam ketidakmengertian. Itu sebabnya di bagian akhir dikatakan Ayub bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh karena itu aku menyesal dan mencabut perkataanku. Dan Tuhan memberkati Ayub luar biasa. Dikatakan anak-anak perempuannya cantik-cantik ya. Dan dia melihat keturunan sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat ya. Ayub pengusaha, orang kaya, tapi takut akan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau mau diambil kesimpulannya, masing-masing kita punya panggilan yang beda. Kita punya tempat yang beda. Bahkan di pelayanan pun juga beda-beda. Di atas itu semuanya yang paling penting adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kita mengerti bahwa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, entah itu bekerja, entah itu membuat usaha, entah itu kerjakan apa saja, ya, kita tahu bahwa itu dalam jalur Tuhan menuntun kita dan kita bisa enjoy, bisa menikmatinya. Dan kalau kita terus ada di situ, apalagi kita hidup di zaman perjanjian baru, Roh Kudus ada bersama kita senantiasa, maka kita bisa percaya, tidak perlu khawatir bahwa dimanapun kita berada, kita tahu kita diluputkan Tuhan dari segala macam bencana. Nah, jangan lihat orang lain, kok si A begini, si B, kok pendeta itu buktinya ngalamin kayak begini, kok kena penyakit, kok nggak sembuh. Oh, kita bukan untuk menilai menghakimi orang lain. Kita bisa melihat orang lain, kita bisa belajar, tapi kita tidak berhak untuk menghakimi. Mari kita lihat firman Tuhan, apa janji Tuhan buat setiap orang percaya. Mari pegang itu bahwa Dia Tuhan yang setia. Kalau dikatakan rambut kepala kita terhitung, tercatat, terdaftar dalam bahasa aslinya ya. Itu artinya Dia begitu care, peduli pada kita. Dan Dia selalu mau menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Kalau kita terus membangun hubungan dengan Dia, ya,
Jangan frustasi kalau rasanya masih gagal. Abraham juga jatuh bangun, itu butuh waktu. Sama seperti anak kecil ketika mulai belajar berjalan, awalnya beberapa kali jatuh. Tapi dia bangun lagi, dia belajar bicara terus, ya. Kalau kita konsisten lakukan itu, maka kita bisa percaya bahwa God is good, ya. Dan kita bisa pegang firman Tuhan di surat Yohanes yang mengatakan Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, because God is love, kita bisa percaya bahwa God is good. Dan karena dia hidup di luar waktu, kita yang tinggal dalam koridor waktu, sehingga ada masa-masa tertentu yang kita lalui, tapi janji Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Nah, kalau kita mengikuti tuntunannya senantiasa, kita tidak hanya percaya, tapi kita bisa mengalami dan melihat bahwa He makes all things beautiful in its time. Dan kita bisa berkata, God is good all the time. My God is always good all the time. Amin.